Toyota Alphard tahun 2017 sobat. Jadi sudah model yang baru sama, dan ini aduh bener-bener nggak pernah gagal ya namanya Alphard Velfire. Buat penumpang itu selalu merasa nyaman, benar-benar sangat, kita di dalam tuh rasanya nyaman, rasanya kayak duduk di sofa di rumah. Itu yang jadi selling point dari Alphard. Kalau Alphard ini kan umurnya 6 tahun dan kilometer dia jalan 12.000 per tahun ya. Kalau MPV mewah itu kita nggak bisa expect seperti kilometernya sedan Jerman ya, 2500 cc disandingkan dengan transmisi CVT. Dia layoutnya transverse ya, jadi melintang ke samping. Gimana bro rasanya di belakang? Nyaman ya, jadi secara format mirip banget bentuk luar kotak-kotaknya, cuman ya itu tadi lampu-lampunya, bumper-bumpernya, kemudian dashboardnya kalau di dalam, kemudian bentuk plafonnya itu lebih modern. Itu sih dari Alphard generasi kedua ketiga. Tuh mesin sehat ya, sampai RPM 5500 sama sekali tidak ada ngelitik atau knocking. Kemudian halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino, dan aku mau bawain seekor Alphard yang kondisinya bagus banget. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah Toyota Alphard tahun 2017 sobat. Jadi sudah model yang baru. Jadi kalau kalian beli hari ini mungkin beda di bagian luar ya, ada beberapa bagian depan dan belakang yang di facelift, serta velgnya juga beda. Tapi yang tetap hebat dan tetap nyaman, tetap mewah di mobil ini adalah pasti interiornya, karena masih mirip banget, cuman ada sedikit-sedikit perbedaan fitur. Tapi overall dari bentuk joknya sampai sisi elektriknya semuanya itu benar-benar sama, dan ini aduh benar-benar nggak pernah gagal ya namanya Alphard Velfire. Buat penumpang itu selalu merasa nyaman, dan bau kulitnya juga khas di generasi Alphard ketiga ini. Jadi benar-benar enak banget. Nah, ini jadi mobil favorit harusnya, karena sobat bisa lihat warnanya hitam. Jadi ini khas-khas benar-benar pejabat deh. Jadi Toyota warna hitam di kasta yang tinggi-tinggi itu selalu dipakai sama pejabat. Kita mau kelilingin ya, dari tadi udah kelihatan dari depan belakang udah sehat semua. Sampai belakang sekarang kita cek tuh, joknya benar-benar ya udah warna coklatnya, beige-nya benar-benar bagus banget. Dan gini, kalau di Velfire kan warna cenderung hitam seringkali. Kalau di Alphard cenderung warnanya beige, dan beige ini memberikan kesan yang benar-benar sangat, kita di dalam tuh rasanya nyaman, rasanya kayak duduk di sofa di rumah. Itu yang jadi selling point dari Alphard. Kalau Velfire kelebihannya karena hitam, dia lebih terasa elegan, serta memang jujur aja bersihkannya lebih gampang. Kalau ini sedikit lebih cepat bernoda sobat. Dah, kita udah sering banget jelasin Alphard Velfire, jadi sobat bisa scroll di channel kita Koko Mobil, sekalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, karena kita itu sampai bikin 5 video per minggu untuk sobat semuanya. Tujuannya cuma satu, ingin menghibur sobat dan memberi informasi seputar otomotif, karena itu jadi passion Koko, dan Koko bikin tim untuk bikin itu semua gitu. Nah, kita mau lihat di bagian ruang mesin dulu ya. Jadi Alphard ini kan umurnya 6 tahun dan kilometer dia jalan 12.000 per tahun ya. Kalau MPV mewah itu kita nggak bisa expect seperti kilometernya sedan Jerman ya. Sedan Jerman setahun 4.000, 6.000. Nah, kalau di MPV seperti ini dia cenderung lebih ke arah 10, 15, bahkan ada yang 20.000. Ada Alphard yang model kayak gini baru udah jalan 30.000 per tahun. Koko juga udah pernah pegang unitnya. Tapi jangan salah, Alphard Velfire kalau udah tahunnya masih muda dan cenderung dari tangan pertama ya, itu biasanya perawatan selalu bagus meskipun kilometer tinggi. Jadi jangan khawatir tentang kondisi barang. Tapi tenang aja, nanti kita akan coba mobil ini jalan biar tahu kondisi mekanikalnya, karena kilometer biasanya terkait erat dengan mekanikal, kaki-kaki, mesin, matic, AC dan semuanya. Oke, 2500 cc disandingkan dengan transmisi CVT. Dia layoutnya transverse ya, jadi melintang ke samping dengan tenaga sekitar 180 horsepower dan 230 Nm. Kok apa cukup bodi segede ini, hampir 2 ton? Oh jangan salah, CVT-nya benar-benar canggih dan enak buat dipakai. Jadi depan udah lihat benar-benar mulus ya, besi-besinya semua nggak ada yang bekas tabrak. Udah kelihatan dari barangnya, dari kap mesinnya, semuanya benar-benar tanpa cet-cet, dembul-dembulan. Oke, kita mau coba nyetir di dalam, rasanya gimana.
Let's go, kita coba. Silakan Pak, di belakang. Oh, boleh. Silakan, saya bukakan pintunya. Sudah Pak? Sudah. Oke sobat, jadi itulah kalau rasanya kita itu nyopir Alphard. Jadi di depan fitur kita tuh udah lengkap buat bukain penumpang. Gimana bro rasanya di belakang? Nyaman ya, jadi itu tadi yang aku bilang di awal, nggak pernah gagal bikin penumpang tuh merasa nyaman, bisa di generasi pertama, kedua maupun ketiga. Tapi ya pastinya setiap generasi semakin mewah lagi, dan terutama dari generasi kedua ke ketiga ini menurut aku ada peningkatan yang cukup lumayan dalam segi bentuk, atau mungkin bisa dibilang dia memodernisasi lah. Sebenarnya secara format mirip banget, bentuk luar kotak-kotaknya, cuman ya itu tadi lampu-lampunya, bumper-bumpernya, kemudian dashboardnya kalau di dalam, kemudian bentuk plafonnya itu lebih modern. Itu sih dari Alphard generasi kedua ketiga, improvementnya yang paling besar kerasa di sana sobat gitu. Oke, kita mau keluar komplek nih, kita cobain jalan. Karena kan ini kilometer dia 6 tahun 75.000 alias 12.000 per tahun. Aku pengen coba kakinya dan sekilas masih terasa sangat nyaman ya. Di belakang juga nggak banyak bunyi-bunyi berlebihan ya, nggak ada ya. Jadi benar-benar senyap, nyaman. Kemudian korden juga lengkap bawaan dari pabrik. Tuh kita di jalan yang agak rusak, ya rasanya kayak apa ya? Ngelinyir gitu aja. Nggak ada gangguan-gangguan, rasanya kayak empuk banget, lebih feeling kayak kita itu naik kapal ketimbang naik mobil. Nah itulah feeling-feelingnya katanya orang-orang Alphard, Land Cruiser, ya Harrier, Lexus RX itu rasa-rasanya seperti itu. Memang itu khas Toyota dan apa ya, it never fails gitu. Karena kalau Jerman mungkin ada beberapa orang, terutama BMW atau Audi agak keras sedikit, banyak orang yang belum tentu cocok. Tapi kalau ditawarin senyaman ini, orang yang senang nyetir sporty pun ya nggak bisa nolak, namanya kenyamanan gitu. Tapi kalau yang sedikit lebih keras itu kita malah bisa aja kehilangan kenyamanan dan bukan jadi selera semua orang gitu. Oke, jadi Toyota Alphard 2017, hari ini kita di 2023, kilometer 75.000, jadi setahun sekitar 12.000 lebih sedikit, dan kondisinya benar-benar bagus, dan dari bodi luar, interior dalam, terus secara mekanikal juga sehat semua ya. Ini kita coba sedikit tarik yuk, eco mode-nya kita matikan dulu, kita sedikit kan. Tuh, mesin sehat ya, sampai RPM 5.500 sama sekali tidak ada ngelitik atau knocking. Kemudian tadi di depan kita udah kelihatan tidak ada oli-oli yang bocor. Ya itulah Toyota lah, kita pakai kilometer tinggi juga selalu reliable sobat. Nah, buat para sobat yang lagi nonton dan ingin titip jual mobilnya seperti pemilik Toyota Alphard 2017G ATPM ini, langsung aja hubungi di nomor WA di bawah, atau bisa mampir ke Instagram dan TikTok kita di koko.mobil. Di sana kita juga fast respon buat para sobat yang ingin titip jual, karena titip jual kita itu benar-benar gratis loh sobat. Pemiliknya hari ini kita datengin, kita inspeksi unitnya oke sesuai standar kita, langsung kita foto videokan, semuanya free. Edit iklan itu termasuk. Jadi nanti kalau laku baru cukup bantu-bantu tim kita kasih komisi aja. Kalau nggak laku nggak usah bayar apa-apa, 0 rupiah gitu. Dan jangan lupa buat subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil dan nyalakan tombol lonceng, karena kita upload 5 kali per minggu untuk menghibur para sobat Koko Mobil semuanya gitu. Enak ya. Dan gini, berkali-kali Koko selalu share ketika Koko nyetir mobil Alphard atau Velfire ya, sama lah. Itu nyetirnya nggak sesulit yang kita bayangkan. Kalau dari luar kita kelihatannya gede banget mobilnya, tapi kalau kita sudah masuk di sini posisi driver side, itu haluannya sangat mudah. Karena kenapa? Pertama, kacanya gede banget. Kedua, di depan kaca sisa kap mesin itu udah sangat kecil. Kalau sobat perhatikan, coba tadi lihat
di video di luar ya, Kak, mesin itu pendek banget, cuman bener-bener panelnya cuman segini panjangnya, jadi nggak ada yang menghalangi di depan. Kalau kita haluan mau belok mau apa sangat gampang kira-kiranya. Dan kalau yang belakang spionnya juga gede banget, kemudian juga udah dilengkapi kamera mundur pastinya. Jadi nyetir mobil ini sangat menyenangkan, dan mobil ini dibuka itu sudah di bawah 850 juta. Salah satu yang termurah di Surabaya dengan kondisi sebagus ini menurutku worth it banget buat dipinang dan siap dikirim ke seluruh Indonesia. Motowing silakan, karena akhir-akhir ini makin banyak yang minta dikirim ya, ke Sorong kemarin, ke Makassar. Dan puji Tuhan, bersyukur semua testimoninya senang beli mobil di Koko Mobil karena unitnya sesuai dengan yang kita jelaskan di video ataupun di kolom deskripsi. Gitu aja. Itu aja. See you next time di mobil-mobil menarik berikutnya. Bye-bye sobat.